إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها المسلمون ikhwatal iman. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita di dalam dunia ini. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian salawat teriring salam, semoga kita senantiasa mencurahkannya untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, bahkan untuk seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti, ketika mereka mau meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan baik, maka kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keagungan dan kemuliaannya, semoga kita termasuk di dalamnya. Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya
dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala an, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa, wa fi riwayatin wa kana rizquhu kifafa wa qanna'ahu Allah bima atah. Yang artinya kurang lebih, sungguh telah beruntung seseorang yang sudah berislam dan diberi rezeki dengan cukup. Di dalam lafaz yang lain, dan adalah rizkinya dia dicukupi oleh Allah. Kemudian Allah jadikan dia memiliki sifat qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang barometer keberuntungan dan kesuksesan. Mengingat masih sangat banyak kita dapatkan orang-orang di sekitar kita memiliki sudut pandang yang berbeda-beda di dalam menilai keberuntungan dan kesuksesan seorang hamba. Maka tidak sedikit kita mendengar orang-orang berkata, keberuntungan dan kesuksesan diraih oleh kita apabila kita sudah bisa memajukan perusahaan, apabila kita sudah menjadi direktur utamanya, atau mungkin apabila kita sudah bisa memiliki perusahaan yang sangat terkenal. Di tempat yang lain kita mendengar tidak sedikit orang berkata, keberuntungan dan kesuksesan ialah diraih apabila kita memiliki pundi-pundi kekayaan yang sangat banyak, tabungan yang begitu hebat, atau mungkin memiliki jabatan tinggi dalam negara kita. Lagi dan lagi seterusnya, orang-orang selalu menilai segala sesuatu dengan tolak ukur duniawiyah, raihan materi-materi kemegahan dunia. Dari sinilah kita harus menyadari semua bahwa sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang pertama kita bahas, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberikan petunjuk bahwa ada 3 aspek. Siapa saja yang bisa memilikinya, dialah yang bisa dikatakan sebagai manusia beruntung dan sukses. Aspek yang pertama ialah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang yang berislam. Maka Islam adalah modal utama bagi kita untuk mencapai keberuntungan dan kesuksesan. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun pundi-pundi kekayaan seseorang, apabila tidak diiringi dengan agama yang benar, akidah yang sahih, keimanan yang jujur,
omong kosong belaka. Pasti akan membawakan kehancuran untuk dia. Karena sudah terbukti di dalam sejarah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita tentang orang-orang terdahulu. Seperti Fir'aun alaihi la'natullah, begitu tingginya jabatan dia dalam dunia ini. Demikian juga kaum-kaum yang lainnya yang memiliki ilmu teknologi yang sangat canggih. Qarun, begitu banyak pundi-pundi kekayaan yang dia miliki. Bersamaan dengan itu semua, karena tidak diiringi dengan agama yang benar, akidah yang sahih, Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan seluruhnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang terdahulu yang sudah memiliki kemegahan dunia, yang sudah memiliki jabatan dunia yang sangat tinggi. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Allah memberikan cemeti siksaan terhadap mereka. Maka seorang muslim hendaknya tidak boleh merasa terkagum-kagum dengan kemegahan yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang tidak memiliki agama yang benar. Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kepada kita, fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali menipu daya kalian semuanya gerak-gerik orang kafir dengan kemegahan dunia yang mereka miliki. Mata'un qalilun, kesenangan mereka hanyalah sementara. Thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimina ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah tetapkan keberuntungan dan kesuksesan ialah hanya orang-orang Islam, hanya orang-orang beriman. Maka Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Karena keimanan seseorang adalah kunci untuk mendapatkan pahala dan selamat dari siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun aspek yang kedua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menjelaskannya kepada kita. Wa kana rizquhu kifafa, dan adalah rezeki orang tersebut diberi kecukupan oleh Allah sesuai apa yang dia butuhkan. Dalam lafaz yang lain, wa ruziqa kifafa, orang yang beruntung dan sukses ialah orang yang diberi rezeki kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai apa yang ia butuhkan. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap orang beriman yang mengiringi keimanan mereka dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Siapa saja di antara orang mukmin yang selalu harapan tingginya dekat dengan agama Allah, berusaha ingin memperbaiki ke depan hari berikutnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat terhadap Allah, maka Allah tetapkan keberuntungan dan kesuksesan bagi dia. Dari sinilah kita banyak mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila solat Jumat sudah kalian tegakkan, maka silahkan kalian berpencar untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kalian sesering mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. La'allakum tuflihun, semoga dengan itu kalian akan beruntung dan sukses. Maka ayat ini sangat jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kesuksesan, demikian juga keberuntungan bagi kita selama kita selalu ingat terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Barakallahu li wa lakum walil musliminal jami' wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun aspek yang ketiga yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, siapa saja yang memilikinya akan meraih keberuntungan dan kesuksesan, ialah wa qanna'ahullah bima atah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba memiliki sifat qanaah. Artinya sifat menerima dan ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi untuk dia. Sifat inilah yang dimiliki oleh orang-orang terbaik di alam muka bumi ini. Sehingga Rasulullah menjanjikan siapa yang memilikinya pasti akan beruntung dan sukses. Di dalam lafaz yang lain, yaitu riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Imam Ahmad, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Hendaklah kamu ridhoilah, terimalah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang selalu merasa berkecukupan, orang yang selalu merasa sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memiliki hati yang qanaah, menerima, meridhoi apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala garis besarkan untuk dia, hati dia akan semakin tenang. Hati dia akan semakin kaya. Sehingga disinilah Allah Subhanahu wa taala mencatat untuknya keberuntungan. Dia tidak akan merasa haus dan tidak akan merasa rakus terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia sangat yakin bahwa apa yang Allah berikan untuknya ialah yang terbaik untuk dia. Hal ini tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan hatinya kemuliaan. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam hidup di dalam dunia ini penuh dengan sifat qanaah. Apapun yang Allah beri dari sisi materi duniawiyah, beliau tidak pernah mengeluh. Bahkan beliau selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak sifat qanaah kita miliki, maka kita akan semakin mudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ma'asyiral muslimina ikhwatal iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala bisa kita simpulkan, seseorang bisa dikatakan beruntung dan sukses apabila dia mau ingin kembali menjadi lebih baik ke arah depannya. Yang tadinya tidak semangat beribadah, mau menjadi semangat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya masih selalu lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala karena kerjaan-kerjaannya, maka dia dengan segera untuk senantiasa ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keberuntungan dan kesuksesan diraih hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rumusnya
Allah tidak akan menyanyiakan hambanya yang selalu ingat terhadapnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk kita ampunan secara keseluruhan atas dosa yang sudah kita perbuat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semuanya di dalam hamba-hambanya yang beruntung dan sukses, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya dengan izinnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan ketaatan-ketaatan terhadapnya. Sesungguhnya Allah pasti atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka anta qaribun sami'un mujibud da'awat. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq innaka anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum was'alullaha min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Qul innama بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد